Model penjualan baru. Bagaimana jika ada cara penjualan yang dapat Anda gunakan untuk serentak mengurangi rasa takut terhadap penolakan, mengurangi rasa takut calon pelanggan terhadap kegagalan, dan secara dramatis mengambil langkah persepsi resiko yang terkait dengan semua keputusan pembelian yang signifikan? Cara ini adalah kunci untuk meningkatkan penjualan, menaikkan penghasilan, dan kepuasan yang lebih besar dalam karir penjualan Anda melampaui apa yang pernah Anda bayangkan. Profesi atau bidang teknologi lainnya telah berubah sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Ketika pertama kali saya menjual investasi, saya harus belajar menggunakan aturan slide untuk mengalihkan dan membagi nilai saham ke dalam jumlah investasi yang diajukan. Profesi penjualan juga telah berubah. Model penjualan yang baru adalah suatu cara sederhana yang tidak membahayakan dalam melihat perubahan yang terjadi pada penjualan selama 25 tahun terakhir. Cara ini memungkinkan Anda untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Anda dan melakukan penyesuaian dalam kinerja Anda sehingga Anda dapat mencapai hasil yang lebih baik. Model penjualan yang baru harus dibandingkan dengan model penjualan yang lama untuk mengetahui kesederhanaan, keampuhan, dan tingkat kepentingannya. Model penjualan yang lama muncul dalam tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua saat pelanggan merespon bentuk dasar presentasi penjualan. Setelah periode ini, pelatihan penjualan mulai berbagi pengalaman dalam bentuk pelajaran yang harus ditekuni oleh para tenaga penjual lainnya. Transisi dari model penjualan yang lama ke yang baru memberikan suatu peningkatan langsung dalam hasil penjualan. Ada kalanya hanya dalam semalam dan seringkali pada hari yang sama. Meskipun demikian, untuk memahami mengapa model yang baru sangat efektif, kita harus lebih dulu melihat model yang lama. Secara garis besar, model penjualan yang lama membagi penjualan ke dalam 4 bagian seperti sebuah segitiga yang dibagi 4 dengan garis horizontal. Bagian pertama dari penjualan yaitu puncaknya mewakili 10% dari total transaksi penjualan. Bagian ini terdiri atas pendekatan dan menarik perhatian calon pelanggan. Biasanya bagian ini diselesaikan dengan pernyataan atau pertanyaan yang kuat. Ketika saya baru saja mempelajari tentang cara menjual, hal semacam ini disebut menghancurkan kekhawatiran. Ini mirip dengan proses memukul keledai di antara kedua matanya untuk menarik perhatiannya. Hanya saja sebagai seorang tenaga penjual kita melakukannya dengan kata-kata atau kadang-kadang dengan trik atau sarana. Dalam model penjualan yang lama, kita diajarkan untuk langsung pada tujuan kunjungan. Jangan membuang waktu, jangan mengganggu pelanggan dengan terlalu banyak percakapan ringan. Tanyakan tentang cuaca, pertandingan sepak bola terkini, atau istri serta anak, atau segera meluncurkan penjualan. Bagian kedua dari model yang lama yaitu 20% dari proses penjualan adalah fase kualifikasi. Dalam fase ini kita diajarkan untuk menggunakan berbagai teknik guna menentukan apakah calon pelanggan memiliki uang sebelum kita memberikan presentasi. Kita diperintahkan untuk jangan membuang waktu pada satu calon pelanggan jika tidak jelas apakah ia bersedia membayar pada saat penutupan penjualan. Bagian ketiga dari model yang lama yaitu 30% dari proses penjualan adalah memberikan presentasi. Tujuan presentasi adalah memperlihatkan fitur produk atau jasa serta manfaat yang akan dinikmati calon pelanggan sebagai hasil pembelian. Seringkali tenaga penjual diajari untuk menggunakan kalimat dan teknik yang cerdik dan manipulatif untuk menurunkan hambatan penjualan dan menimbulkan kecenderungan atau keinginan membeli. Mereka diajarkan untuk menaikkan dan menurunkan nada suara mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan mengajukan pertanyaan utama yang harus dijawab oleh calon pelanggan dengan cara tertentu. Bagian keempat dalam model penjualan yang lama adalah penutupan. Ini adalah 40% dari proses penjualan tradisional. Banyak sekali buku, artikel, dan seminar yang membahas topik tentang penutupan dan berbagai cara untuk menarik komitmen dari calon pelanggan yang enggan atau ragu-ragu. Memasuki tahun 1970-an, kebanyakan tenaga penjual, manajer penjualan, dan pelatih penjualan
yakin bahwa penutupan adalah bagian terpenting dari seluruh proses penjualan. Dalam model yang baru yang mirip dengan segitiga terbalik, terdapat 4 bagian proses penjualan yang sama seperti 4 bagian dalam model yang lama. Bagian pertama dari model yang baru yaitu 40% dari pertama penjualan adalah membangun kepercayaan. Tingkat kepercayaan antara Anda dan calon pelanggan adalah suatu ramuan yang memungkinkan proses penjualan berjalan lancar. Jika karena berbagai alasan sejak awal Anda gagal membangun tingkat kepercayaan, tentu hubungan penjualan kemungkinan tidak pernah tinggal landas, karena sekarang pelanggan dihujani dengan berbagai informasi produk yang saling bertentangan dan sering berkontradiksi. Untuk kepercayaan menjadi bahan yang wajib ada dalam sebuah hubungan penjualan. Bagian kedua dari model yang baru yaitu 30% dari proses kepercayaan diri atas mengidentifikasikan kebutuhan nyata calon pelanggan sebagaimana kaitannya dengan penawaran produk atau jasa Anda. Identifikasi kebutuhan mengharuskan Anda mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik dan mendengarkan jawabannya dengan saksama. Anda diharuskan membaca baris demi baris dan memberi umpan balik terhadap perkataan dan perhatian calon pelanggan untuk memeriksa pemahaman. Hanya dengan demikian Anda dapat yakin bahwa calon pelanggan memiliki kebutuhan yang dapat dijelaskan sehingga Anda dapat memenuhinya dengan cara yang efektif biaya melalui apa yang Anda jual. Ketika Anda memfokuskan perhatian pada pelanggan dan kebutuhan serta keinginan sejatinya, ketika Anda mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya dengan seksama, dengan sendirinya pelanggan akan merasa rileks dan lebih mempercayai Anda. Ketika pelanggan mulai merasa bahwa Anda hadir untuk membantunya, pelanggan akan membuka semua masalah dan kekhawatirannya pada Anda dengan lebih jujur. Ketika Anda mendengarkan dengan saksama saat ia berbicara, lebih mempercayai Anda dan bercerita lebih banyak. Bagian ketiga dari presentasi penjualan dalam model yang baru yang hanya mewakili 20% dari seluruh proses adalah menyajikan. Presentasi dalam proses penjualan ini relatif sederhana jika bagian pertama dan kedua dalam model penjualan baru ini telah dilaksanakan sepenuhnya. Dalam presentasi, tenaga penjual memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dengan sempurna oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Tenaga penjual papan atas mencocokkan produknya dengan kebutuhan dengan sangat terampil dibandingkan tenaga penjual yang buruk. Mereka hanya menyajikan unsur-unsur produk atau jasa yang diminati atau diperlukan oleh calon pelanggan. Jika produk atau jasa terdiri dari puluhan fitur, namun selama proses pertanyaan ternyata hanya 2 fitur yang sangat penting, berarti hanya 2 fitur inilah yang ditekankan oleh tenaga penjual. Ia memfokuskan usahanya untuk memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa kebutuhan untuk pelanggan dalam 2 bidang ini akan dipenuhi melalui pembelian. Bagian terakhir yaitu 10% selebihnya dari model penjualan adalah mendapatkan konfirmasi dan komitmen untuk bertindak. Dalam mendapatkan komitmen untuk bertindak, tenaga penjual mengajukan pertanyaan seperti sejauh ini apakah ini masuk akal bagi Anda? Atau apakah ini yang ada di benak Anda? Ia memeriksa kembali untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dijualnya adalah sesuatu yang diinginkan pelanggan. Alih-alih menjadi suatu proses yang tidak disukai oleh tenaga penjual dan pelanggan, penutupan penjualan justru menjadi suatu kesimpulan wajar dalam percakapan penjualan profesional. Dalam banyak kasus, jika proses penjualan diikuti dengan benar, pelanggan akan segera datang dan bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya? Atau bahkan, saya beli, mari kita lanjutkan. Menggunakan model penjualan yang baru membuat profesi penjualan lebih dapat menyenangkan. Model ini menghilangkan kecemasan dan tekanan yang timbul karena mencoba menjual sesuatu kepada seseorang. Menurut studi konsumen yang dilakukan oleh University of Chicago, dewasa ini orang tidak ingin membeli apapun. Mereka ingin dibantu untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas, tetapi sedetik pun mereka tidak ingin merasa dibujuk atau dimanipulasi untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan mereka. Tenaga penjual puncak mengetahui hal ini secara naluriah dan mereka selalu memperhatikan bahwa tugas mereka adalah untuk membantu, bukan menekan. Tugas mereka adalah memberi saran terbaik dan membuat rekomendasi profesional
untuk menggunakan dan menikmati produk atau jasa mereka.